Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Baik para hadirin jamaah pemikir mengaji, ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah taufik kepada kita semua serta begitu banyak kenikmatan yang juga dilimpahkan kepada kita sehingga Allah mudahkan kita untuk kembali bersama-sama hadir dalam ruang Zoom meeting online Bumiku Mengaji dalam rangka kita belajar bersama, mengkaji bersama Kitab Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala bersama dengan guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz atas keluangan waktu yang telah diberikan untuk kita semuanya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah waktu mengaji yang telah hadir bersama kita. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian informasi mengenai kajian kita pada malam hari ini, insya Allah nanti akan kita adakan sesi tanya jawab di akhir kajian. Bagi para Baik, ibu dan akhwat yang memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat untuk dikirimkan kepada kami dan kami bacakan, atau bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan menekan tombol raise hand-nya. Bagi para jemaah kami himbau juga untuk bisa menyebarluaskan informasi mengenai kajian yang ada di Bumiku Mengaji ini. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya dan juga bisa eh, orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita sebarkan. Baik, langsung saja. Oleh karena itu kita berikan kesempatan dan kita mulai menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz bisa memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 6 Safar 1447 Hijriah bertepatan dengan 1 Agustus 2025. Kita dimudahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Bumiku Mengaji yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema berbakti kepada kedua orang tua. Membahas tema berbakti kepada kedua orang tua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang birrul walidain. Kamera masih jalan, Ustaz? Masih Ustaz? Aman, Alhamdulillah. Baik. Birrul walidain, penulis berkata, "Idza aradta an-najah fid dunya wal akhirah, fa'mal bil wasaya al-atiyah." Yang artinya, jika engkau ingin kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka kerjakanlah dengan wasiat-wasiat berikut. Awalan, khatib walidayka biadab, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karim. Yang pertama, berbicaralah kepada kedua orang tuamu dengan penuh adab, dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf atau ah, dan janganlah kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang mulia. Ini perkataan berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karim." Yang artinya, dan janganlah dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran
surat Al-Isra ayat 23. Dan pada ayat ini saya bacakan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau berkata, "Wa bil walidaini ihsana ay wa amara bil walidaini ihsana." Yang dimaksud dengan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku tempat kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Dan yang dimaksud dengan firman Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Imam Ibnu Katsir berkata, ai la tusmi'huma qaulan sayyan. Maksudnya jangan perdengarkan kepada mereka berdua ucapan yang buruk. Hatta walat ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi. Walaupun hanya sekedar mengucapkan ah, yang perkataan tersebut atau ucapan tersebut adalah ucapan yang paling rendah dari ucapan yang buruk. Wala tanharhuma ay wala yasduru minka ilaihima fi'lun qabih. Dan janganlah kamu membentak mereka berdua. Maksudnya adalah jangan eh, nampak darimu perbuatan yang buruk kepada mereka berdua. Jangan nampak darimu perbuatan yang buruk kepada mereka berdua. Kama qala Atha ibnu Abi Rabah fi qawlihi wa la tanharhuma ay la tanfud yadaka ala walidayk. Sebagaimana perkataan Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, bahwa yang dimaksud dengan janganlah kamu membentak mereka berdua, yaitu jangan kamu tunjukkan tanganmu kepada kedua orang tuamu. Walamma naha 'anil qawlil qabih wal fi'lil qabih amarahu bil qawlil hasan wal fi'lil hasan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah melarang seorang anak berkata yang buruk, berbuat yang buruk kepada kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkata yang baik dan berbuat yang baik. Faqala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah untuk mereka berdua ucapan yang mulia. Kata Imam Nukathir, ay layyinan tayyiban hasanan bita'addub wa tawqirin wa ta'zim. Sebagaimana ucapan yang lembut, baik, eh, bagus, penuh dengan adab, eh, penuh dengan pemuliaan dan pengagungan. Itulah yang dimaksud dengan eh, ucapan yang mulia. Kemudian, kalau kita perhatikan ayat yang ke-24, maka begitu juga disebutkan
tata cara berbakti pada orang tua. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, eh, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah memeliharaku di masa kecil. Eh, yang dimaksud dengan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua yaitu tawadhu' lahuma bifi'lika, yang artinya tawadhu'lah engkau wahai anak untuk kedua orang tuamu dengan perbuatanmu. Dan yang dimaksud dengan wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua ai fi kibarihima wa inda wafatihima, yaitu saat mereka sudah tua kasihilah, dan ketika mereka sudah meninggal maka rahmatilah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan faqad jaa fi birril walidain ahadits katsirah, dan telah terdapat di dalam berbakti kepada kedua orang tua hadis-hadis yang banyak. Minha al-haditsul marwi min turuqin an Anasin wa ghairihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'ada al-mimbar qala amin amin amin. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari jalan yang banyak dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga selain beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika naik ke atas mimbar beliau berkata amin sebanyak 3 kali, yang artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ala ma aminta. Wahai Rasulullah, atas apa engkau mengucapkan amin? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab bahwa, eh, kata beliau, Atani Jibril. Jibril alaihissalam telah mendatangiku. Jibril alaihissalam telah mendatangiku. Faqala ya Muhammad, raghima anfu mri'in dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Lalu Jibril berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang merugi saat engkau disebutkan di hadapannya, tapi ia tidak bersalawat atasmu. Faqul amin. Maka ucapkanlah amin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian beliau berkata, rima anfu amri'in dakhala alaihi syahr Ramadan, thumma kharaja wa lam yughfar lah. Lalu Rasul sallallahu Jibril alaihissalam berkata lagi, sungguh rugi seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu keluar dari bulan tersebut dan tidak diampuni dosanya, dan tidak diampuni dosanya. Qul amin, ucapkanlah amin. Kemudian faqultu amin, lalu aku pun mengucapkan amin. Kemudian Jibril alaihissalam berkata lagi, raghima anfum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Qul amin. Faqultu amin. Ini inti pendalilannya adalah ini, yang artinya sungguh seseorang merugi ketika ia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya
lalu keduanya tidak masukkannya ke dalam surga. Maksudnya anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka ucapkanlah amin, kata Jibril alaihissalam. Maka aku pun mengucapkan amin. Ini hadis yang menunjukkan keagungan dan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, eh, hadis akhar qala al-Imam Ahmad حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن الزيد قال أخبرنا زرارة ابن أوفى عن مالك بن الحارث رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة ومن أعتق امرأ مسلما كان في فكاكه من النار يجزى بكل عضو عضوا منه. Hadis yang lain berkata Imam Ahmad telah meriwayatkan kepada kami Husain. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Zaid. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Zurarah bin Auf. Zurarah bin Auf mendapatkan riwayat dari Malik bin Al-Harith. Malik bin Al-Harith adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Eh, Kemudian Nabi Muhammad bahwa beliau telah mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menggabungkan seorang yatim di antara kedua orang tua Muslim dalam makanannya dan minumannya sampai dia tidak memerlukannya, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah keutamaannya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, wazan man adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu ternyata dia tidak berbakti, lalu dia masuk ke dalam neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka, maka dijauhkan oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian eh, hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad juga dengan sanadnya dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun minal ansar, datanglah seorang lelaki dari kaum Ansar. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abirruhuma bihi. Eh, Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa atasku kewajiban dari berbakti kepada kedua orang tuaku? Sesuatu setelah kematian mereka berdua yang aku bisa berbakti untuk mereka berdua. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iya masih tersisa. Khisalun arba, empat perkara. As-salatu alaihima, mendoakan mereka berdua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampunan untuk mereka berdua, wa infadhu ahadihima, dan menunaikan ahdihima, janji mereka berdua,
Wa ikramu sadiqihima, dan berbakti atau memuliakan kepada kedua kepada teman-teman mereka berdua, memuliakan teman-teman orang tua. Ya. Ini termasuk bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Termasuk bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Wa silatul rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Fahuwa alladhi baqi alaika ba'da mautihima min birrihima. Dan menyambung rahim yang tidak ada rahim untukmu yang kamu miliki kecuali dari keduanya. Dan itulah yang tersisa atasmu kewajiban dari berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal mereka berdua. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan eh, kewajiban bakti orang tua setelah mereka meninggal. Dan juga keutamaan bakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa saya bawakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir? Karena ayat yang berkaitan dengan tadi yang disebutkan dalam poin yang pertama. Jadi panjang penjelasannya karena saya kaitkan dengan tafsir Imam Ibnu Katsir. Taib hadithun akhar, hadis yang lain waqala al-Imam Ahmadu, Imam Ahmad berkata haddatsana Rawh qala haddatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Muhammad bin Talha ibn Abdullah ibn Abdurrahman an abihi an Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Imam Ahmad berkata telah meriwayatkan kepada kami Rauh berkata telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraij. Ibnu Juraij berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Talha bin Ubaid bin Abdullah bin Abdurrahman. Dari bapaknya dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Anna Jahimatan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Jahimah, seseorang yang bernama Jahimah pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aradtul ghazwa. Aku ingin berperang di jalan Allah. Wajibtuka astasyiruk. Dan aku mendatangi engkau untuk meminta eh, apa musyawarah kepada engkau atau minta pendapat kepada engkau." Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hal laka min Apakah engkau memiliki ibu?" Qala na'am, iya, aku memiliki ibu. Qala ilzamha fa innal jannah tahta rijlaiha. Maka eh, lazimilah, artinya tinggallah dengan mereka berdua, tinggallah dengan ibumu. Sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya. Nah, sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya. Lalu orang itu meminta yang kedua, yang ketiga, ya, sampai semua permintaan tersebut dijawab oleh Rasulullah SAW seperti yang pertama. Kemudian juga hadis yang lain dibawakan oleh Imam Nukatsir di sini. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Yunus qala haddatsana Abu Awana an al-Ash'ath bin Sulaim an abihi an rajulin bani Yarbu'. Imam Ahmad berkata telah meriwayatkan kepada kami Yunus. Yunus berkata telah meriwayatkan kepada kami Abu Awanah meriwayatkan dari Al-Ash'ath bin Sulaim. Al-Ash'ath bin Sulaim meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya meriwayatkan dari seorang dari Bani Yarbu', dari keturunan Yarbu'. Ia berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu wa huwa yukallimu an-nas yaqul, yadul mu'ti al-ulya ummuka ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnaka." Yang artinya aku telah pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu aku mendengar beliau bersabda berbicara di hadapan manusia, berbicara di hadapan orang-orang. Yadul mu'ti al-ulya, yadul mu'ta al-ulya. Maksudnya orang yang pertama-tama untuk diberi hadiah, ya. Yang paling tinggi adalah ibumu dan bapakmu dan saudarimu dan saudaramu
kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nukatsir di sini, qala al-Hafidz Abu Bakar Ahmad ibnu Amr ibni Abdul Khaliq al-Bazzar fi Musnadih. Berkata Imam al-Bazzar di dalam kitab Musnadnya, al-Haddatsana Ibrahim ibnu al-Mustamir al-Uruqi telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim bin al-Mustamir al-Uruqi. Qala haddatsana Amr ibn Sufyan telah meriwayatkan kepada kami Amr bin Sufyan. Qala haddatsana Al-Hasan bin Abi Ja'far. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Al-Hasan bin Abi Ja'far. An Laits bin Abi Sulaim. Beliau mendapatkan riwayat dari Laits bin Abi Sulaim. An Alqamah ibn Marthad. Beliau mendapatkan riwayat dari Alqamah bin Marthad. An Sulaiman ibn Buraidah. Beliau mendapatkan riwayat dari Sulaiman bin Buraidah. An Abihi dari Buraidah bin Al-Husayn radhiyallahu anhu. Anna rajulan kana fi tawafi hamilan ummahu yatufu biha. Bahwa ada seorang lelaki di dalam tawaf menggendong ibunya tawaf dengan menggendong ibunya. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hal addaitu haqqaha. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku sudah membalas jasa ibuku ini? Apakah aku sudah tunaikan haknya? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la walau bizafratin wahid. Tidak, walaupun hanya dengan zafrah, satu zafrah. Zafrah itu adalah hentakan nafas yang dikeluarkan oleh seorang ibu saat melahirkan seorang anak. Nah, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Kembali kita ke permasalahan. Lalu penulis berkata, ثانيا أطع والديك دائما في غير معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Taatilah kedua orang tuamu dengan terus-menerus, selain dalam maksiat. Karena tidak ada ketaatan apapun untuk seorang makhluk siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dari poin kedua ini adalah hendaknya kita sebagai seorang anak selalu taat kepada orang tua dan tidak boleh tidak taat. Berdosa jika tidak taat, tetapi boleh tidak taat dalam perihal jika perintah orang tua tersebut merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun di dalam perihal bermaksiat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal kebajikan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah ketaatan kita kepada ya, eh, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud daripada at-ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf, yaitu fi ta'atillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan hanya dalam perihal ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan
Ketika Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata, tidak ada ketaatan untuk makhluk. Hadza nahyun min Rasul sallallahu alaihi wasallam an ta'ati makhluqin fi ma'siyati khaliq. Ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ketaatan makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Sultanan kana al-amiru bidzalik aw suqatan aw walidan aw kainan man kan. Baik itu yang memerintahkan adalah seorang penguasa atau pemimpin, orang tua atau siapa saja. فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا من الناس في أمر قد صح عنده نهي الله عنه. Dan oleh karena itu tidak boleh untuk seorang pun mentaati seseorang dari manusia di dalam perkara yang telah sahih di sisinya larangan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa anna al-akhbar al-waridah bis-sam'i wa ta'ah fa innama hiya muqayyadah bi hadha syar'. Ketaatan di dalam perihal ketaatan dan kepatuhan itu terbatas atau terikat dengan syarat ini, yaitu syarat untuk tidak bermaksiat di dalam mengerjakan ketaatan tersebut. Wahwa ma lam yakun mukhalifan li amrillahi wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Fa'idha kan khilafu lidzalik fa ghairu jaizin li ahadin an yuti'a ahadan fi ma'siyatillah wa ma'siyati rasulih. Kalau hal tersebut eh, terjadi penyelisihan terhadap Allah, maka seseorang tidak boleh untuk mentaati orang lain di dalam perihal bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya yang ketiga, talattaf biwalidaik wa la ta'bas biwajhihima wa la tuhaddiqin nazar ilaihima ghadiban. Yang artinya dan eh, berlembutlah, bersikap lembutlah kepada kedua orang tuamu dan janganlah engkau bermuka masam di hadapan mereka berdua dan jangan tajamkan pandangan kepada mereka berdua dalam keadaan marah, dalam keadaan marah. Nah, ini termasuk kepada durhaka pada kedua orang tua. Rabi'an yang keempat, hafiz ala sam'ati walidaik wa ala sum'ati walidaik wa syarafihima wa malihima wa la ta'khudh syai'an biduni idnihima. Jagalah eh, jagalah kedudukan mereka berdua, kemuliaan dan harta mereka berdua, dan janganlah kamu mengambil sesuatu pun dan tanpa izin mereka berdua, karena itu akan menyakiti mereka berdua. Khamisan i'mal ma yasurruhuma walau min ghairi amrihima kal khidmah wa syira'il lawazim wal ijtihad fi talabil ilm. Yang kelima, berbuatlah apa saja yang membahagiakan mereka berdua walaupun tanpa diperintah oleh mereka berdua, seperti membantu mereka berdua, membelikan hal-hal yang mereka perlukan, dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu agama, karena itu menggembirakan kedua orang tua, yang menggembirakan kedua orang tua. Yang keenam, syawirhuma fi a'malika kulliha wa'tazir lahuma idza turirta lil mukhalafah. Wa'tazir lahuma idza turirta lil mukhalafah. Yang artinya bermusyawarahlah dengan mereka berdua di dalam pekerjaan-pekerjaanmu seluruh, dan minta maaflah untuk mereka berdua jika terpaksa kamu menyelisihi
mereka berdua di dalam perkara yang sedang dimusyawarahkan. Nah, ini menunjukkan seakan-akan kalau ada yang kita memang tidak pas, maka tidak mengapa kita untuk eh, apa namanya untuk tidak mengerjakan apa yang mereka lakukan. Selama itu bukan perihal agama ya, tidak mengapa. Nah, kemudian selanjutnya ajib nida'ahuma musri'an biwajhin mutabassiman qailan na'am ya ummi wa ya abi wa la taqul ya baba wa mama fahiya kalimatun ajnabiyyah, yang artinya eh, penuhilah panggilan mereka berdua dengan segera dengan wajah yang penuh dengan tersenyum sambil mengucapkan iya wahai ibuku wahai bapak, dan janganlah ucapkan baba atau mama karena itu adalah ucapan asing. Ini mungkin bagi orang Arab, bagi sebagian kita ya tidak mau mengucapkan bapak, ibu, mama, papa, ya. Ini tidak mau. Kemudian yang kedelapan, akrim sadiqahuma wa aqribaihima fi hayatihima wa ba'da mautihima. Yang artinya me- memuliakanlah teman orang tua dan kerabat-kerabat orang tua di dalam saat mereka hidup atau setelah mereka meninggal. Dan ini termasuk daripada cara berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal. Dan ini ada dalilnya tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara berbuat yang baik kepada eh, kerabat dan teman terdekat kedua orang tua. Dalilnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Marra A'rabiyyun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika seorang badui melewati Rasulullah SAW. Fa'amara lahu Rasulullah SAW bisyai. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Atadri man hadha?" Dan lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Umar, kau siapa itu?" Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, "La, tidak, saya tidak mengetahui." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Hadza kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu." Ini adalah eh, temannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abi. Sesungguhnya bakti paling tinggi adalah menyambung eh, seorang anak menyambung hubungan dengan orang-orang teman baik dari kedua orang tuanya. Orang-orang teman baik dari kedua orang tuanya. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang kesembilan, la tujadilhuma wa la tukhati'huma wa hawil bi'adab an tubayyina lahum as-shawab. Jangan mendebat mereka berdua dan jangan menyalahkan mereka berdua. Dan berusahalah dengan adab untuk menjelaskan kepada mereka perkara yang benar. Maksud dari perkataan ini adalah kalau kita dalam sesuatu kebenaran, maka tetap saja kita tidak boleh untuk me, apa ya,
membentak mereka, membantah mereka berdua. Wallahu a'lam. Baik, sudah ngantuk nanti diprotes lagi kita. Silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan ilmu yang disampaikan untuk kita semuanya. Kemudian para ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang memiliki pertanyaan bisa untuk dituliskan atau nanti bisa disampaikan langsung. Ya, kami akan bacakan pertanyaan yang masuk dari kolom chat, Ustaz. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal agar terhindar dari neraka? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Eh, Ketika seorang anak melukai hati orang tua dan orang tua sudah meninggal, maka yang wajib kita lakukan adalah banyak mendoakan orang tua, beristighfar kepada Allah untuk orang tua, berbuat baik kepada para kerabat orang tua, berbuat baik, menyambung hubungan dengan para teman-teman terbaik orang tua. Maka ini salah satu berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita memaafkan kita. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz wa ahsanallahu ilaik. Lanjut ke penanya berikutnya, ada yang sudah angkat tangan dari saudari Tia. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarga. Ustaz, ada pertanyaan terkait menyambung hubungan baik dengan teman orang tua yang sudah meninggal. Apakah diperbolehkan jika dulu yang berbuat sangat baik dengan orang tua itu adalah orang kafir? Dan apakah boleh kita membalas budinya dengan memberikan balasan kebaikan yang banyak seperti itu Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Boleh untuk berbuat baik kepada orang kafir yang telah merupakan teman baik orang tua. Dan ini termasuk daripada bakti kepada orang tua. Inna abarral bir silatu wuddi ahli abi. Sesungguhnya bakti paling tinggi adalah menyambung hubungan yang baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Maka boleh, dan itu tidak terlepas hanya kepada orang muslim, tapi juga umum orang kafir. Yang tidak boleh kita berhubungan dengan orang kafir adalah loyal, rasa cinta, rasa ingin selalu dekat, didahulukan. Itu namanya apa? Wala. Yang tidak boleh kita melakukan wala pada orang. Berbuat baik karena satu dan lain hal tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz wa ahsanallahu ilaik atas jawabannya. Kami masih buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya. Silahkan jika masih ada. Ya, ada dari Ibu Ida Islami dari Perancis. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz selalu Waalaikumsalam warahmatullahi dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, wabarakatuh. ada suatu kebiasaan mungkin cuma di kampung saya tidak tahu. Bila ada seorang meninggal, misalnya orang-orang lain meminta maaf kepada ahli warisnya atau misalnya anaknya untuk kesalahan yang mungkin dibuatnya kepada yang sudah meninggal. Apakah seorang anak berhak memberi maaf atas nama ibunya atau orang tuanya yang sudah meninggal,
kalau orang tuanya itu tidak pernah berpesan untuk memaafkan teman-temannya, begitu Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Urusan seseorang dengan orang lain, maka dia akan bertanggungjawaban kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika belum selesai di dunia. Nah, adapun adat yang disebutkan tadi, maka jika itu berjalan dan terjadi pada seorang anak, maka kita mengatakan sebagai seorang anak, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati bapak atau ibu yang sudah meninggal untuk memaafkan bapak. Karena kita tidak tahu sebagai seorang anak, tidak ada urusan, tidak ada kaitannya. Yang berwenang untuk memaafkan, tidak memaafkan adalah orang tua. Wallahu a'lam. Tapi sebaliknya, apakah kita boleh meminta maafkan orang tua kita yang sudah meninggal kepada orang lain, Ustaz? Iya, boleh. Kalau seperti itu boleh. Sebagaimana kita diperbolehkan untuk menanggung hutang orang tua. Kalau seandainya orang tua punya hutang, maka kita katakan siapa yang merasa ada piutang pada orang tua saya, maka saya bisa membayarkan hutang tersebut. Wallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Hasanallah Alexat Barakallahu atas jawabannya. Kami masih buka lagi kesempatan bagi yang ingin bertanya, silakan jika masih ada. Baik, nggak ada? Ada satu lagi, saya telepon baru masuk. Silakan. Penanya berkata, jika orang tua meninggal dan masih ada hutang puasa, apakah anak wajib berpuasa untuk orang tuanya? Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ini ada permasalahan di dalam eh, pemberian pahala kepada orang yang sudah meninggal, ya, pada orang yang sudah meninggal. Apakah eh, boleh kita berpuasa untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh." Yang artinya barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka dipuasakan oleh keluarganya, oleh walinya yaitu anak. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha siyamu syahr. Afa aqdhiha anha? Qala na'am, fa dainullahi ahqqu an yuqda. Ada seorang lelaki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan beliau mempunyai hutang puasa selama sebulan. Mungkin Ramadan ya. Apakah aku boleh mengqadha puasa atasnya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iya, karena hutang terhadap Allah lebih berhak untuk dilunasi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada hadis yang lain, ja'at imra'atun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha sawmi nadhar. فأفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك. Setelah datang seorang perempuan menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia mempunyai hutang puasa nazar. Apakah aku boleh berpuasa atasnya? Yaitu puasa nazar atas nama ibu.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat engkau? Jika ibumu mempunyai hutang, lalu kamu lunasi, apakah hal itu akan terlunasi atasnya? Lalu perempuan tersebut menjawab, iya. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka berpuasalah atas ibumu. عن بريدة رضي الله عنه قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث فقالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa ketika aku duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang perempuan lalu ia berkata, sesungguhnya aku bersedekah atas ibuku dengan eh, dengan bersedekah seorang budak dan kemudian ibuku meninggal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanggapi, berarti engkau akan mendapatkan pahalanya dan kembalikanlah kepadanya harta warisannya. Lalu wanita tersebut berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mempunyai hutang puasa selama sebulan. Bolehkah aku berpuasa atasnya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, iya, puasalah atasnya. Lalu perempuan tersebut berkata, wah, sesungguhnya ibuku belum berhaji, apakah aku boleh berhaji atasnya? Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, berhajilah atasnya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa puasa ada tiga macam, puasa sunnah, puasa wajib, puasa nazar. Puasa sunnah, puasa wajib, puasa nazar. Wallahu a'lam, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila orang tua kita punya hutang puasa wajib dan hutang puasa sunnah, maka tidak mengapa kita anaknya untuk berpuasa atasnya. Nah, nah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Mungkin kita cukupkan sampai sini, Ustaz. Nah, Baik. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat, kita simak apa yang disampaikan oleh Ustaz daripada yang terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga bisa menjadi tambah ilmu untuk kita semuanya dan bekal untuk kita bisa menjadi anak yang lebih berbakti kepada kedua orang tua untuk mencapai ridho dari kedua orang tua dan juga mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan kebaikan untuk Ustaz dan menjadi pemerat timbangan kebaikan Ustaz di akhirat kelak. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan selama kajian yang diselenggarakan. Semoga dimudahkan untuk jumpa pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Khair, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu Iya, fikum. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jamaah semuanya. Jazakumullah khairan.